507.663 yen. Nah itu kalau rupiahin berapa? Ayo kita coba rupiahin ya. Nah, halo sedulur kabeh, kembali bersama saya Kolot Jawa. Nah, di video kali ini aku pengen nge-share ke kalian berapa sih gaji kalau kerja di Jepang itu. Nah, jadi aku sekarang udah bawa slipnya nih. Gaji. Ini ya. Bentuknya beda ya slipnya ya. Punya aku agak lebar, ini agak kecil, panjang. Nah, jadi di sini aku pengen ngejelasin berapa sih kerja sebulan kerja di Jepang itu. Kita akan bahas satu-satu, gajinya berapa, terus potongannya apa aja, berapa aja. Karena di Jepang itu ya, mulai dari pajak, terus potongan-potongannya tuh banyak banget juga gitu ya. Jadi berapa sih gaji di Jepang yang kita terima dalam sebulan itu? Yuk kita terus satu-satu. Jadi ini ya, rencanya beda-beda ya. Rinciannya beda-beda. Kita cari yang sama dulu ya, yang samanya dulu. Jadi ada yang tertulis itu misalkan kayak Gihong, gaji dasar, gaji pokok, gaji pokoknya tuh berapa gitu ya. Jadi sebelum itu tuh ada di sini tertulis misalkan kerjanya berapa hari dalam sebulannya itu. Terus ada shift malam gitu ya. Soalnya kalau shift malam kan nanti THT-nya beda ya, apanya? Dapat uangnya tuh beda gitu kalau malam tuh ya, dapat tambahan gitu. Nah terus misalkan kalau ada lembur ya lembur gitu kan ya. Nah jadi di sini kita akan lihat dulu gaji pokoknya. Gaji pokok di Jepang tuh berapa sih? Jadi di tempat kerja di Jepang tuh beda-beda ya, menurut wilayah dan menurut tempatnya gitu. Kadang satu tempat kerja aja itu gajinya beda-beda gitu ya. Apalagi misalkan beda kota, apalagi beda tempat kerja, apalagi beda profesinya gitu kan, pasti beda-beda. Nah kalau kita kan kerjanya di Jepang ini care worker ya, care worker. Jadi berapa sih gaji care worker di Jepang dalam sebulan itu? Jadi gaji pokoknya kalau di tempat aku gaji pokoknya itu 180.000 yen. Kalau di tempat aku itu 125.000 yen. Tapi terus ada tambahannya lagi, jadi itu ada tambah-tambahan gitu ya. Terus aku ada tambahannya lagi kayak apa ya, pegawai gitu, apa ya, bonus pegawai gitulah. Iya, kalau sebulan gitu ya. Bulan kerja gitu. Terus kalau ada. Di sana berapa? Kalau sini mungkin udah nggak ada sih. Ini 5.000 sih. Ini tergantung kemampuannya sih juga. Kemampuan bahasa Jepangnya gitu kalau ini. Oh iya, kalau aku ada berarti ya. Aku 55.000 itu misalkan mungkin kalau nggak telat atau berangkat terus dalam sebulan gitu ya. Kalau misalkan nanti ini ya mungkin bisa berkurang lagi itunya. Iya. Terus ada malam, shift malam gitu. Shift malam itu macam-macam ya. Makin banyak shift malamnya makin banyak uang yang kita terima gitu. Nah shift malam itu juga beda-beda per malamnya. Ada yang per malamnya itu 4.000 yen, ada yang 8.000 yen, ada yang satu malam 10.000 ya, 10.000 yen, ada yang 14.000, ada yang 18.000 gitu ya, macam-macam. Kalau di tempatku itu satu malamnya itu 2.000 itu kalau belum lulus. Kalau udah lulus 14.000. Kalau di aku lulus nggak lulus 7.000 per malamnya. Per satu malam shift gitu. Untuk jamnya shift malam itu jam 5 ya? Nah, kalau aku jam 4:30. Kalau aku dari jam 5 sampai jam 9 pagi besoknya. Ya, kalau aku 9.30. Berarti selisih 1 jam ya. Iya. Tapi kalau aku kan tempatnya beda ya, sendirian. Kalau shift malam itu sendirian, nggak ada istirahatnya kalau aku. Iya. Kalau di tempat aku kan ada jam buat tidurnya itu 3 jam, buat makan malamnya juga setengah jam. Berarti 3,5 jam. 3,5 jam ada jam istirahat. Jadi dari jam kerja itu dipotong ada istirahatnya. Kalau di aku nggak ada istirahatnya. Jadi ya makan atau sholat itu pas di jam kerja itu. Jadi kalau di aku kan nggak terlalu sibuk gitu ya. Jadi bisa lah buat makan, buat apa kalau pas lagi senggang gitu makan gitu. Nah terus apa lagi? Nah
kalau misalkan ada yang uang lembur itu ada tambahannya di sini, lemburnya berapa hari gitu ya. Bukan berapa hari, berapa jam. Kalau di tempatku nggak ada lembur, jadi misalkan udah pulang ya pulang gitu. Kamu mau pulang telat mau pulang pas tepat waktu ya udah sama aja, nggak ada tambahannya gitu. Tapi kalau di Nyonya kalau misalkan ada lembur, misalkan lembur jam gitu ya, misalkan harusnya pulangnya jam 5 tapi nanti pulangnya jam 6 atau pulang jam 7, nanti dapat lembur 2 jam atau 1 jam gitu, tergantung lama lemburnya gitu. Nah ini kalau aku udah ya, aku sama uang transport, ada uang transportnya gitu ya. Uang transportnya macam-macam, kalau makin jauh rumahnya transportnya makin mahal gitu, tapi ya sama aja kan kepotong gitu. Aku nggak ada. Ini nggak ada ya, soalnya kan deket ya rumahnya juga. Deket. Udah itu kan yang diterima itu ya. Udah, nah ini totalnya ya, total dari gaji yang tadi, dari gaji pokok dan lain-lain ditambah-tambah itu kalau aku itu 234.190 yen ya. Kalau aku 273.473 yen. Nah itu kalau dijumlahin berapa yang? Coba dijumlahin ya sama. Nih jadi kalau aku sama Nyonya kerja di Jepang sebulan, pasangan suami istri 2 orang sebulan kerja di Jepang berapa sih gitu ya, tambahin dulu. 234 190 ditambah 5. Nah hasilnya segini nih, 507.663 yen. Nah itu kalau rupiahin berapa? Yuk kita coba rupiahin ya. Rupiahin dikali 140 yen ya, kita pakai kursnya itu. Pakai kurs paling tinggi ya 140 yen. 140 yen. Nih, jadi gaji kita sebulan berdua itu 71 juta sekian lah. Iya. Itu berdua ya, berdua. Itu tapi masih kotor ya. Jadi di sini gajiku sama gaji Nyonya lebih besar, gajinya Nyonya ya dibanding gajiku gitu. Jadi kalau satu orang berapa ya? Kalau satu orangnya coba dihitung. Kalau satu orangnya ya, kalau satu orang berapa sih gitu? Dari kami dulu 234 190 dikali 140 32 juta 700.000. Nah itu ya, itu gajiku ya sebulan. Ya, kalau gaji aku itu 273 473 dikali 140. Kalau aku itu 38 juta. Satu orangnya ya, jadi beda-beda. Jadi beda-beda ya. Nah itu gaji itu masih kotor ya, masih kotor. Kita coba hitung kurangannya apa aja gitu ya. Jadi kalau di Jepang itu ini yang pertama Genko Hokeng itu asuransi kesehatan ya, itu wajib itu. Wajib bagi yang sudah kerja, itu pasti ada potongan itunya. Sama-sama sih potongannya ya hampir 1 jutaan lah gitulah, hampir 1 jutaan rupiah kalau dirupiahin ya. Terus ada pajak nengking kan, kosen nengking itu kayak pajak apa ya, kayak uang pensiun gitu. Jadi nanti misalnya kita udah nggak kerja, itu uangnya nanti bisa diambil gitu, tapi nggak 100% full gitu ya. Terus ada macam-macam, ada asuransi kehilangan pekerjaan gitu, terus asuransi pendapatan, terus ada, kalau aku di sini ada dikurangin uang rumah. Kalau di sini macam-macam juga ya, ini kesehatan sama sih, pensiun, hampir sama. Terus ada, kalau di sini ada kayak pajak penduduk juga ada di sini ya. Nggak tahu ini pajaknya beda-beda ya tiap tempat kerja, tempat sama ini ya. Ryoko kan? Ryoko tuh kayak jalan-jalan gitu ya, karena tempatnya dia mungkin ada kayak mungkin jalan-jalannya gitu, jadi ini gitu. Ada potongan rumah juga udah ada ya di sini ya. Udah ada. Nah potongan rumah tuh beda-beda ya. Kalau aku ini satu orangnya 23.000 yen. Ya, kalau aku mana uang? Aku tuh mana tadi? Ini nih. Oh, ini 14.000 yen. 14.000 yen. Ya mahalan aku ya. Iya. Aku ini kalau dirupiahin ya hampir 3 jutaan. 3 jutaan. Kalau ini mungkin 2 jutaan lah. 2 jutaan gitu. Beda ya, tiap daerah beda-beda gitu ya. Itu. Terus ditambah dikurang itu macem. Gas, kalau aku udah termasuk gas, air, listrik kan. Oh iya, ini udah termasuk gas listrik bayar ya. Kalau aku belum. Nah ini di total ini aku terimanya
bersihnya itu segini ya, 176.234 ya. Itu kalau aku itu 185.349. itu kalau dirupiahin Itu satu-satu dulu, nanti baru tambahin ini iya nih berdua. kan, 176.234 dikali 140 itu kamu itu Ini aku bersihnya itu 24.600.000 rupiahan itu ya, 1 bulan 1 orang ya. bersihnya. Kalau di tempat aku itu 185.349 dikali 140 aku 25.900.000. Bersihnya 1 juta ya? Ya, tapi kan aku udah bersih sama gas. Oh iya, sudah gas. Iya. Kalau aku belum gas, Kalau aku belum gas. bayar air itu ya. Iya. Jadi dikuranginya itulah. Jadi tadi berapa yang kalau misalkan bersihnya tadi aku ditambah kamu berapa? Oh iya, Nih, jadi kalau kita berdua bersihnya sekitar segini. Ini belum termasuk makan ya. 50.600.000 Itu berdua ya. berdua. Itu belum termasuk makan, di Jepangnya ya. Iya, Itu dan belum termasuk jalan-jalan. jalan-jalan dan lain-lain. Jadi itu ya hitungannya segitulah. Makin kita ngirit ya berarti tabungan kita di Indonesia makin banyak gitu ya. Tapi gambarannya segitulah, kita berdua itu sekitar 50 juta. 50.600.000. Nah, itu belum termasuk jalan-jalan dan makan ya. Hitungannya bersihnya lah. Bersih tapi belum termasuk makannya itu. Itu udah termasuk potongan rumah, potongan pajak dan lain-lain gitu ya. Itu. Jadi kalau kalian kerja di Jepang, ya mungkin kalau misalkan nanti kalian kerja di Jepang, sebelum kerja di Jepang itu kalian tanya, misalkan kalian yang lewat swasta atau yang lewat apa gitu kan, kadang nggak tahu ya di Jepang tuh nanti tiba-tiba di Jepang nanti gajinya tiba-tiba slip-slipnya keterima slipnya gajinya kok sedikit gitu. Jadi ada memang temen ya, adalah temen yang cerita gitu kan, jadi dia nggak tahu pas dari Indonesianya pokoknya ikut LPK lah atau ikut apa gitu kan, ikut program swasta. Pas di Jepang terima gaji bulan pertama kok sedikit terimanya gitu, karena memang dari awal nggak dikasih tahu gajinya berapa gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang mau kerja ke Jepang, lebih baik tahu kontrak kerjanya, terus gaji pokoknya berapa gitu ya. Gitu. Kalau kita dulu memang dari sebelum berangkat ya udah tahu gaji kayak apanya ya, kontrak kerjanya gitu. Jadi udah tahu gaji pokoknya berapa, terus tambah-tambahannya apa gitu, udah tahu gitu. Itu jadi saranku misalnya kalian mau ke Jepang ya lebih baik kalian baca-bacalah kontraknya itu. Misalkan kalian tuh dapatnya apa nanti kalau di Jepang gitu kan. Jangan sampai nanti kalian di Jepang, loh kok aku nggak dapat apa-apa gitu kan gitu. Tapi ya pokoknya sebisa mungkin kalian tuh baca kontraknya lah, baca apa yang harus kalian terima gitu, apa gitu, termasuk gaji ya, gaji berapa itu penting kan. Kalian kerja di Jepang itu kan karena pengen dapat gaji, nggak mungkin kerja di sini pengen jalan-jalan doang, itu nggak mungkin kan. Jalan-jalan itu bonusnya. Misalkan kalian ke Jepang bisa ngerasain negara Jepang tuh kayak apa, musim 4 musim tuh kayak apa, sakura kayak apa, musim salju kayak apa gitu kan. Itu termasuk plus-plusnya. Terus kalau di Jepang itu ya memang yang diceritain biasanya kalau youtuber lain, kalau yang ya pokoknya yang ditampilin di media sosial itu kan yang enak-enaknya aja kan. Misalnya jalan-jalannya enak, foto-fotonya bagus gitu kan, makanya enak-enak, gajinya tinggi gitu kan. Tapi kan di sini juga resikonya itu kan banyak gitu kan. Kita jauh dari orang tua gitu kan, jauh dari keluarga, jauh dari misalkan yang punya pacar di Indonesia juga jauh dari pacarnya, yang punya suami atau istri ya jauh dari suami istrinya, jauh anak jauh gitu kan. Kalau misalkan ya yang bareng kayak kita ini ya alhamdulillah misalkan bisa bareng gitu kan. Tapi kan kalau misalkan yang kalian berangkat sendiri untuk menafkahi keluarga itu kan benar-benar harus dipikirkan gitu. Jangan sampai kalian datang ke Jepang terus akhirnya motivasi kalian itu turun karena kalian tuh ngerasain di Jepang, loh ternyata di Jepang tuh kerjanya nggak enak, terus kerjanya berat gitu ya. Itu harus memang benar-benar kalian siapkan dulu niat dari hati itu. Di Jepang apa kan, di Jepang itu niatnya kerja ya, jangan mikir yang enaknya aja gitu ya. Udah, itu pesan dari aku sih itu ya. Terus doa restu orang tua itu juga wajib, doa restu dari keluarga itu kan, dari misalkan yang punya suami istri ya izin suami istrinya gitu ya.
Tuh. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku share untuk kali ini ya. Jadi kalian yang di Indonesia udah punya gambaran misalkan gaji di Jepang tuh berapa sih gitu ya. Jadi misalkan di Jepang tuh ada yang lebih besar dari ini, ada yang lebih kecil dari ini juga banyak gitu. Jadi setiap tempat kerja ya namanya rezeki udah ada yang ngatur ya, itu nggak tahu ya. Ya pokoknya intinya kita nyari rezeki yang halal lah gitu lah ya. Tuh. Nah ini gaji belum lulus ya, kita belum lulus ujian negara gitu. Ini mungkin kalau nanti udah ujian gajinya bisa naik gitu ya. Nanti misalkan kalau udah lulus ujian, nanti aku akan buat video lagi ya. Berapa sih gajinya gaji kalau udah lulus ujian negara gitu berapa? Nanti aku share lagi gitu ya. Untuk sementara ini yang belum lulus ya, tadi totalnya kita berapa? 50 jutaan lah gitulah gaji berdua ya. Tuh. Nah, jadi itu kalau misalkan kita sebulan itu kan tadi 50 juta itu rupiah ya, rupiah. Kita belum termasuk makan dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa ngirim ke Indonesia itu biasanya berapa ya? 25 mang itu dikali 140 jadi 35 juta. 35 juta. Jadi kita kurang lebih segini. Kurang lebih segituan lah ya. Ya bisa, kadang bisa lebih, kadang bisa turun nggak? Enggak, minimal segitu kita ininya. Soalnya kan yang ngirim biasanya dia ya, aku nggak pernah ini. Ya gambaran segitulah, kita berdua itu segitu ya, 35 jutaan. Iya, ya. Tapi ada di buat apa? Tapi udah hidup di Jepang tuh udah punya itu yang dikirim ke Indonesia ya, yang dikirim masuk ke rekening Indonesia itu berdua ya, sekitar segituan lah. Jadi gimana menurut kalian itu banyak apa enggak, itu kalian yang menentukan ya. Jadi kalau misalkan pengen ke Jepang ya itu tadi ya saran-saranku, tolong dipikirin lagi gitu ya. Tuh, udah. Mungkin itu aja yang bisa aku share untuk kali ini, semoga bermanfaat. Coba jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.